Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di Setengah Sayap. Ya Allah, mohon maaf banget nih gue udah lama nggak upload karena satu dan lain hal ya. Dan kesibukan juga. Kali ini gue mau mengulik kisah cintanya Helmy Martin. Mungkin bagi kalian yang nonton di channel gue yang horor tuh ada Helmy Martin. Karena dia punya kisah cinta yang menurut gue unik. Jadi sekalian aja gue masukin di Setengah Sayap. Tapi Mi, sebelum kita masuk ke inti cerita nih ya. Gue mau tanya dulu nih. Selama perjalanan hidup lu nih Mi, lu pernah nggak merasakan patah hati yang terdalam gitu sebelum lu ketemu sama istri lu sekarang? Patah hati? Iya. Patah hati yang terdalam gitu? Nggak ada sih, masih muda kali ya kemarin. Biasa aja. Biasa aja. Iya. Tapi ngerasain sakit, ngerasain? Enggak sih, karena kebanyakan nongkrong. Oh, jadi termasuk cuek lu ya, ke Iya. cewek-cewek gitu ya. Tapi pernah patah hati nggak sih? Patah hati pernah, tapi biasa aja. Oh, nggak Hilang kalau nongkrong hilang. Oh, yang enggak yang dibawa emosinya tuh enggak yang terlalu dibawa gitu ya. Iya, enggak. Patah hati gara-gara apa, Mi? Pas sekolah sih pernah pacaran. Terus putus, ya udah putusnya. Oh, patah hati karena Nggak putus. terlalu, iya kepacaran kurang. Nah, terus tadi gue sempat mendengar kalau lu kan sekarang sudah berkeluarga ya, sudah menikah. Dan ternyata lu tuh menemukan istri lu yang sekarang itu di penjara. Penjara. Itu gimana, Mi, ceritanya, Mi? Kok bisa gitu? Kami pernah di penjara ya. Terus di penjara Elmi kerja juga, kerja di bagian P2U, itu pintu utama yang daerah tempat Tiga Raksa, Tiga Raksa. Jambe, rutan kelas 1 yang Elmi sempat kerja di P2U itu meriksain orang yang kunjungan. Kebenaran istri sama temennya tuh mau pada besuk temennya. Oke. Terus ya iseng aja biasa godain cewek. Oke. Kebenaran dia punya dia minta nomor Elmi. Ya chattingan. Elmi bosen nongkrong mulu. Punya niat dari penjara keluar dia pengen hidup bener gitu, nikah kali. Dia ada yang bilangin ya gitu sih. Itu di usia berapa lu di penjara? Usia 18. 18. Keluar dari penjara usia 19 jalan 20. Berarti selama setahun itu lu komunikasi nih sama si cewek ini? Komunikasi kurang lebih sebulan. Sebulan? Baru mau keluar lapas. Iya, dia ketemunya pas mau keluar sih sebulan itu. Udah nggak lama keluar langsung nikah. Oh ya? Iya. Kok bisa lu menyimpulkan dengan begitu cepat, sedangkan kan lu belum kenal terlalu dalam nih sama bini lu waktu itu? Calon lah ya, waktu itu masih calon. Apa lu berpikiran apa? Kok bisa lu secepat itu memutuskan gitu, Mi? Elmi sih maksa pengen serius. Oh, karena emang basicnya lu mau niat seriusin Iya. cewek aja gitu. Tapi si ceweknya sendiri dia menerima juga atau dia ada pandangan lain? Ya butuh waktu aja sih nerimanya. Kurang lebih 2 bulan Elmi langsung keluar tuh, sebulan keluar langsung nikah. Langsung orang tuanya nikah, minta dinikahin. Ya udah. Terus gimana? Maksudnya gue tuh kayak masih yang penasaran, kok bisa gitu si ceweknya ini menerima atau elunya juga yang, gue sih jujur ya kalau gue pribadi di posisi lu gue pasti akan insecure, apalagi kan pada tahun itu masih usia-usia yang di bawah 20 tahun gitu, Mi. Gue nih kayak penasaran kok bisa lu berpikir sedemikian dewasa di bawah usia 20 tahun gitu. Karena capek sih dari SD kayaknya. Udah nongkrong kayak gitu apa. Kayaknya nggak ada benernya. Oh. Kayaknya nikah tuh jalan satu-satunya deh. Oh, jadi karena selama ini kehidupan dari kecil sampai ini lu merasa tidak benar atau lu merasa pernikahan itu adalah jalan terbaik untuk mengubah hidup lu gitu. Nah, terus si ceweknya gimana? Apa yang dia pikirkan sampai bisa nerima lu gitu? Elmi juga kan dia tahu Elmi di penjara kan apa. Ya Elmi cerita ya.
kalau Elmi nggak benar apa dulunya. Tapi mungkin kalau udah nikah mah Elmi bisa jadi benar, berusaha buat benar. Gitu dong. Jadi dari kejujuran lo itu yang bikin hati cewek ini luluh gitu ya, akhirnya menerima dan ya udah kita married gitu. Terus gimana? Ada ini nggak sih setelah nikah? Kan ini istilah katakanlah lu baru kenal beberapa bulan kan, belum tahu seluk beluknya si karakternya ini gimana. Kalau ini ngeliatnya udah dewasa sih. Beda umur aja kan 5 tahun 6 tahun sama istri Elmi. Oh gitu. Lebih tua dia. Bisa kali ini dikit-dikit ngerubah Elmi. Setahun 2 tahun sih Elmi pernikahan, Elminya masih bandel nongkrong, masih bandel minum. Tapi kesini-sininya udah ya karena ada istri ada anak sih. Oh jadi itu kayak ya wajar lah ya, namanya masih usia 20 tahun kayak sulit mengubah kebiasaan itu kan. Iya. Oh paham. Nah iya benar. Nah tapi dari pihak keluarga sendiri ada yang melarang nggak sih? Sempet sih. Dari keluarga. Pihak siapa nih? Kayak dari keluarga Helmi, juga dari bapak. Dari bapak ngelihatnya istri kan udah punya anak apa, tapi kan Helmi pilihannya Helmi. Jadi istri ini berangkat dari seorang wanita yang single parent dengan ya sudah ada buntut gitu. Satu atau dua? Satu. Terus gimana akhirnya lu meyakinkan bokap lu tuh gimana? Kami bilang sih ke bapak kalau mau berubah mah Helmi nikah kayaknya. Jadi ngurangin nongkrong, ngurangin bandel di luar. Terus bapak ini terserah lu deh kata dia. Setuju bapak. Dari keluarga pihak cewek juga ada yang sempat nggak nerima. Ya karena Elmi kan dia tahu Elmi bekas di penjara, tatoan apa kan. Sini alhamdulillah dia nerimain. Oh oke. Ya karena lu juga membuktikan gitu kan. Jadi ya bisa gue simpulin istilahnya nih lu dulu bad boy lah ya. Bad boy tapi karena memang pemikiran istri lu yang sekarang sudah dewasa, jadi dia ya udah gue bisa nerima nih, gue ngeliat lu mau berubah, lu ada niatan untuk menjalani hubungan yang baik lah ketika berumah tangga. Berarti total udah berapa tahun nih berumah tangga? Jalan 6 tahun. Nah selama 6 tahun itu gimana? Ada kesenjangan gak sih dalam cara berpikir, karena kan rentang atau beda usia lu juga lumayan jauh kan? Dari istri sih yang dewasa, kalau ini masih kayak bocah. Oh gitu. Iya, emosian apa. Tapi istri bisa ngadepin Elmi, bisa sabar. Ya masih kalau misalnya ada dua pasangan yang emang dia lagi beriringan, mau nggak mau salah satu harus ada yang ngalah kan. Ya karena bini lo ini udah dewasa, ya jadi dia yang lebih ngalah gitu. Lebih ngalah ya. Jadi lebih balance lah. Sekarang gimana, Mas? Lu masih yang meninggikan ego atau? Masih sih, cuman dikit-dikit Elmi mikir sih. Karena menurut gue nih unik. Di satu sisi ketika usia lu di bawah 20 tahun, lu memutuskan untuk berumah tangga. Itu yang bikin gue kaget. Kedua, di usia itu lu lagi dalam posisi ya katakanlah mohon maaf di penjara. Terus dalam waktu 2 bulan lu langsung seriusin. Terus gue amazing juga nih sama cewek lu nih. Udah tahu lu lulusan itu, tapi dia mau gitu. Masih nerima. Itu tuh apa gitu? Kenapa itu yang pengen gue kulik? Berarti karena dari tadi jawaban lu adalah seperti itu, adalah kepercayaan dan emang kejujuran aja kali ya. Padahal hal sepele ya Mi ya. Tapi banyak nih di usia-usia kita yang 20 tahun ke bawah tuh dia katakanlah pengen serius tapi itu masih labil gitu. Lu punya pesan nggak? Susah sih kalau dari diri sendiri sih gitu teh. Dari diri sendiri gimana? Nggak bisa kita ngikutin orang. Kalau Elmi juga kan emang yang niat nikah tuh memperbaiki diri ya, biar apa ngilangin kayak yang buruk-buruk lah, nikah bisa. Makanya nih capek lah itu, gara-gara capek doang dari sekolah pengen berubah ya, alhamdulillah bisa.
salut sih. Kalau gue lihat ya, pengalaman seseorang itu kan nggak dilihat dari berapa usia dia ya, tapi dari seberapa banyak hal yang dia alami. Kalau menurut gue nih, lu adalah orang yang sudah banyak mengalami sesuatu, makanya di usia yang semuda itu lu udah bisa berpikir secara dewasa gitu. Menurut gue ya. Tapi ya salut sih. Gue juga masih kaget karena gue pun memutuskan untuk menikah tuh di usia 25 dan gue masih ngerasa kayaknya gue masih bocah gitu. Makanya gue semoga amazing banget, salut gue. Nah terus gimana tuh lu kenalan ceritanya nih, karena lu tadi di bagian yang periksa-periksa barang kan? Kenalan chattingan biasa. Iya, chattingan biasa. Terus Helmi nggak panjang lebar langsung bilang, Helmi ini apa, nyari yang serius. Nyari yang serius, bukan buat main-main lagi, soalnya udah capek di luar. Kebenaran dia juga lagi nyari. Lagi nyari yang serius juga. Iya. Langsung sih nggak pakai lama-lama. Ini yang definisi satset langsung dapet. Tapi yang emang itu sih, karena kan gue sebagai wanita ya, yang dia ini adalah kepastian gitu. Bener gak sih lu mau nikahin gue gitu? Sesimpel itu sebenarnya. Jadi buat kalian nih yang masih bingung nih, yang cowok-cowok kan kadang, gue ini nggak ya nikahin dia nggak ya? Kalau kaliannya masih seperti itu, gue yakin cewek kalian juga akan ini sih, memilih yang lain gitu, yang lebih pasti. Karena ya notabene cewek begitu, butuh kepastian. Mungkin 2 bulan lo padahal kenal, tapi udah langsung mengiyakan gitu. Tapi komunikasi lo sama bini lo sendiri sekarang gimana? Lancar atau? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah harapan lu nih Mi, ke depan, lu dan istri tuh maunya gimana sih? Maunya? Ya maunya selamanya gitu. Maunya selamanya? Iya. Sesimpel itu? Iya, sampai punya adik buat Aurora. Aurora itu anak. Usia berapa dia sekarang? Usia sekarang kelas 6 SD. Oke, terus? Ya nggak banyak-banyak sih harapannya. Cuman ya langgeng udah. Itu doang. Kayak biar lasting aja gitu ya. Nah, gue tahu sih yang nontonin ini tuh kayak ya beberapa orang mungkin mengalami hal yang sama di posisi lu. Beberapa orang pasti tertarik cerita lu nih kayak gue. Ada pesan nggak sama orang yang saat ini sedang ada di posisi lu gitu? Di posisi lu waktu itu ya? Jangan sampai lu buat nyari jodoh terus sampai masuk penjara. Iya sih kalau itu ya. Terus gimana Mi? Apa lagi? Ya buat cowok ya sat-sat aja sih. Sekiranya lu sayang, kumpulin modal, samperin orang tuanya udah. Gak usah nunggu lama deh cowok mah. Gitu. Gentle. Karena gue juga dulu sama bokap gue tuh digituin, maksudnya nggak peduli kerjaan lu apa, selama lu bertanggung jawab, selama lu bisa ngeyakinin, ya udah gitu, gue restuin gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi guys, semoga dari percakapan ini ada yang bisa kalian ambil beberapa tips yang gue rasa sih udah cukup banyak ya kalau misalnya kalian nonton ini dari awal sampai akhir. Dan gue juga ada sebelumnya tuh gue mau kasih tahu beberapa tips tentang cara move on sebenarnya, tapi belum sempet tag. Nanti kita akan tag lagi deh untuk di episode selanjutnya. Oke Mi, cerita lu nih luar biasa sekali. Karena gue kaget gitu, kayak sebelumnya gue sempet kaget ada temen gue yang cerita dia ketemu pasangannya itu di Tinder. Kan seperti yang kita tahu ya, namanya aplikasi ngedate gitu jarang-jarang lah nemu yang benar ya, 1:1000 lah. Kebanyakan tuh pada player main-main. Tapi ternyata karena Tinder itu dia berjodoh gitu. Ya inilah yang disebut jodoh nggak kemana. Jorok. Apa? Jodoh jorok. Jodoh jorok. Iya, kenapa jorok? Ketemunya di mana ya? Oh gitu. Iya, dan gue nggak nyangka sampai ada, ternyata so sweet banget, ada kisah cinta juga gitu di salah satu lapas. Oke deh, terima kasih banget Mi sekali lagi ya, lu sudah mau membuka kisah tentang kisah cinta lu, cerita cinta lu, tentang keluarga lu. Gue
Gue juga berharap semoga kedepannya lo baik-baik aja, langgeng, everlasting, dan ya semoga lo bisa hidup sesuai dengan apa yang lo mau lah. Amin. Oke, setengah sayap sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Milda pamit undur diri dengan Helmi Martin. Helmi Martin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.